Halo semuanya, kembali lagi di vlog gue Jody. Dan sesuai judul, gue mau nge-review film yang barusan gue tonton, yaitu film Spider-Man Homecoming. Dan kemungkinan dalam video ini gue takutnya tuh bicara spoiler, jadi gue kasih peringatan dari sekarang. Kemungkinan nanti ada spoiler alert yang nanti akan gue omongin, apakah itu berhubungan dengan filmnya atau dengan possible yang akan datang di sequel film Spider-Man Homecoming 2. Dan bagi kalian yang belum nonton filmnya, cepet-cepet nonton mumpung selagi masih ada di bioskop. Dan dengar-dengar sudah nggak seramai pas awal muncul di bioskop, jadi kalian bisa cek di mall terdekat, di teater terdekat untuk menonton filmnya. Dari segi filmnya, menurut gue film Spider-Man Homecoming ini untuk secara keseluruhannya gue bilang kayak keren banget. Di samping kayak animasinya kayak gitu tuh keren banget. Terus dari segi ceritanya juga dapat banget. Alur cerita dari awal sampai akhir itu mudah dimengerti oleh orang-orang. Gak kayak tahu-tahu ini tahu-tahu itu. Jadi ada step by stepnya. Yang pastinya unpredictable banget. Jadi benar-benar kayak mind blowing banget. Terus juga pertarungan Spider-Man lawan musuhnya itu kan namanya Vulture ya kan. Itu juga keren banget, apalagi di scene dimana lagi di adegan di kapal ferry ya. Itu keren banget, parah. Tapi yang jelas di sini yang pertama kali bikin gua kaget itu adalah timelinenya. Jadi pertama kali di film itu diceritain bahwa semua itu berawal dari Avenger pertama, yang dimana kota New York diserang sama pasukan infanteri dari Chitauri. Ya pokoknya kalian nonton Avenger pertama yang kalian yang belum pernah nonton. Jadi si Vulture ini, jadi nama orangnya itu kalau nggak salah Adrian Toomes. Nah dia itu adalah seorang kayak pembersih kayak mengambil barang-barang sampah atau apa ya, kasarnya sih pemulung. Jadi mereka itu lagi bersih-bersih, maksudnya hasil dari pertarungan Battle Avenger pertama ya kan, sama alien-alien itu. Nah mereka itu tugasnya ngebersihin itu. Cuman tahu-tahu ada tim, kalau nggak salah sih namanya tim Damage Control, dan itu dibuat sama Iron Man. Jadi dibikin khusus. Jadi hasil pertarungan para Avenger, nanti sisa-sisa kayak keberantakannya semuanya, yang hasil kekacauan semuanya itu diurus sama si tim Damage Control ini, yang didanai dan dibuat sama Iron Man alias Tony Stark. Dari situ konflik lah, akhirnya tugas-tugasnya si para pemulung ini, si Toomes ini, jadi kayak diambil alih, dan seluruh unit dari Toomes yang mereka sedang kerjakan akhirnya dibubarkan dan digantikan sama tim Damage Control ini. Pokoknya intinya itu semuanya berawal dari situ. Gue juga kaget sih pas nonton itu juga, kayak memang sih Avenger pertama itu bisa, kemungkinannya itu banyak banget kalau misalnya pengen disangkut pautin dengan hero-hero baru atau film-film Marvel yang lain kayak gitu loh. Karena dari situ bisa kemungkinan entah itu terjadinya X-Men, entah terjadinya Inhuman atau apa, bisa juga kan. Karena intinya itulah cikal bakal adanya Vulture, terus geng-gengnya si Toomes yang lain, kayak ada Shocker. Musuhnya tuh di film Spider-Man itu sebenarnya ada 3. Ada Vulture, itu musuh utama di film ini. Terus ada Shocker. Terus yang ketiga itu adalah si orang yang bikin senjata, si Tinkerer. Jadi di situ ada 3 musuh cara nggak langsung ya. Yang bikin kaget lagi sebenarnya yang dari Avenger yang awal mulai film itu ternyata 8 tahun kemudian. Loh, dari situ gue kayak mikir, anjir, berarti ini kejadiannya itu adalah jauh banget setelah Avenger. Jadi film Spider-Man ini itu timeline waktunya itu adalah tahun 2017. Nah, berarti timelinenya Avenger itu tahun 2009, sedangkan Avenger pertama itu timelinenya itu di launching di bioskop itu tahun 2012 kan. Jadi dari situ semua pada kayak keliru gitu, kayak wah. Jadi yang benar urutan timeline story-nya yang pertama kali itu ialah pertama Captain America, ya jelas itu terjadi saat Perang Dunia Kedua. Lalu yang kedua film Iron Man di tahun 2008. Lalu timeline di tahun 2009. Yang pertama itu adalah Iron Man 2, setelah itu Incredible Hulk. Lalu beberapa bulan kemudian adalah Thor. Selanjutnya baru di tahun 2010 ini. Nah ini nih, The Avenger yang pertama kali itu sebenarnya timelinenya di tahun 2010, bukan 2012. Lalu lengkap 2 tahun, di akhir tahun 2012 itu baru ceritanya Iron Man 3 dimulai. Setelah itu tahun 2013 itu adalah Thor The Dark World. Dan di tahun 2014 itu Captain America 2 yang Winter Soldier, Guardian of Galaxy 1, dan beberapa bulan kemudian baru Guardian of Galaxy yang kedua. Jadi memang di film Guardian of Galaxy ini, dari serial yang pertama sama yang kedua, ceritanya itu masih dalam waktu yang berdekatan. Setelah itu 2015 Avenger 2 nih yang Age of Ultron. Dan beberapa bulan kemudian film Ant-Man baru muncul. Di tahun 2016, nah ini nih,
tahunnya si Doctor Strange. Jadi pertama kali muncul Doctor Strange itu tahun 2016. Di pertengahan tahun 2017, yaitu Captain America 3 yang Civil War, yang dimana semua hero berkumpul dan malah berantem kayak anak kecil. Nah, baru setelah Captain America Civil War, beberapa bulan kemudiannya itu, barulah cerita Spider-Man Homecoming. Makanya itu di film Spider-Man Homecoming, di ceritanya itu adalah 8 tahun setelah kejadian Avenger yang pertama. Nah, kenapa demikian? Karena mungkin menurut gue juga di sini kan Spider-Man itu diceritakannya itu masih kayak anak-anak gitu kan, yang masih umur 15 tahun, 16 tahun gitu kan. Kalau misalnya ngikutin story timeline dari munculnya film MCU, semua film MCU itu di bioskop, kemungkinan besar harusnya si Peter Parker itu umurnya udah kayak 20 atau 21 tahun lah, yang which is kita bilang kayak Peter Parker sudah cukup dewasa kayak gitu kan, udah masuk kuliah, yang mungkin ya supervisor dari MCU-nya itu pengennya tuh si Peter Parker-nya usianya itu tetap di rentang 15 sampai 16 tahun, yang which is masih SMA atau junior high school, intinya masih sekolah lah kayak gitu. Jadi intinya sih dalam cerita Spider-Man Homecoming itu lebih menjelaskan tentang seorang anak laki-laki yang struggle di kehidupan sekolahnya, struggle di kehidupan percintaan mereka, ya kan, masih mungkin cinta SMA kayak gitu kan, masih cinta monyet, cinta ini, terus sama kehidupan superhero-nya. Jadi dari 3 masalah ini bagaimana dia cara menanggapi semuanya dan cari solusinya gimana gitu. Ya mirip-mirip kayak cerita FTV tapi dalam versi yang lebih berkelas, karena ini adalah film superhero dan ini film bioskop, jadi sebisa mungkin kayak ke situ gitu loh. Tapi yang gue tangkep sih 11-12 kayak ini masih kayak cerita anak muda kayak gitu deh. Nah, si Peter Parker ini dia tuh kayak pengen ngebet banget, pengen masuk dalam ruang lingkup Avenger ya kan, karena dia pertama kali diperkenalkan sama Avenger itu pada saat Civil War, yang dimana si Tony Stark itu mengajak si Peter Parker untuk membantu dia dalam menangkap si Captain America yang saat itu mungkin dipikirnya kayak sedang stres lah intinya kayak gitu kan. Cuman masalahnya di film ini menurut gue, kalau misalnya kita ngeliat film Spider-Man yang sebelum dan sebelumnya, yang kayak misalnya versi Tobey Maguire, itu kan diceritain gimana dia bisa menjadi Spider-Man, terus gimana dia bisa menjadi bijak, itu kan pertama kali digigit laba-laba, habis itu kematian si Uncle Ben-nya ya kan, baru dia menjadi kayak bijak karena dengan slogan with great power comes great responsibility kayak gitu. Cuman dalam Spider-Man Homecoming itu udah nggak disiarin lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngeliat adegan itu lagi, menurut gue kayak bosen. Ya kita udah tahu intinya dia digigit laba-laba, terus gara-gara pamannya mati, dia jadi kayak bijak karena dia mempunyai tujuan, mempunyai purpose. Nah tapi dalam Spider-Man Homecoming itu nggak diceritain, melainkan digantikan dengan karena saking excitednya si Peter Parker itu pengen jadi masuk bagian dari Avenger. Nah dia tuh kayak bersikeras untuk selalu menolong orang dan sebagainya macam. Terus dia melaporkan kejadian-kejadian hari itu ke si Happy. Ya Happy itu adalah asisten pribadinya si Tony Stark ya. Dan di film ini si Tony Stark itu berperan kayak sebagai kayak father figure ya gitu. Karena yang gue tangkap sih ya menurut gue, jadi si Tony Stark itu kan dia kecilnya juga orang tuanya udah meninggal ya kan, dia karena dibunuh sama si Winter Soldier gitu kan. Si Tony Stark itu nggak mau kalau kehidupannya si Peter Parker sama kayak yang dia alami, jadi dia kayak mengasih contoh yang baik dengan gayanya dia gitu loh. Nah mungkin gue kalau kayak masalah review, gue bilang kayak ya 1-10 sih untuk all story overall semuanya sih gue bisa kasih nilai 9, karena benar-benar kayak nggak terduga aja sih. Pokoknya ceritanya itu benar-benar kayak ya itu personal skor aja deh. Kalau menurut gue sih 9/10 deh, karena menurut gue kayak film Spider-Man yang ibaratnya udah 3 kali di reboot, cuman dalam bentuk kemasan yang berbeda dan unpredictable banget kayak gitu kan. Apalagi Aunt May-nya ya, Tante May-nya, Bibi May-nya yang makin lama kok makin muda kayak kan. Kalau orang-orang bilang kayak wow, mungkin setelah ini gue mau bikin kayak sedikit spoilernya untuk serial yang akan datang. Jadi di film Spider-Man Homecoming itu ada beberapa kayak kemungkinan itu bakal terjadi di next film Spider-Man. Yang benar-benar gue kaget itu adalah ketika si Spider-Man, si Peter Parker itu pengen menginterogasi si orang yang. Kenapa gue bilang gitu? Karena di situ di dalam percakapan mereka ketika si Peter Parker menginterogasi si orang ini, nah orang ini bilang dia punya nephew, punya ponakan. Itu kayak bikin orang-orang kayak mikir apakah si Miles Morales atau bukan. Bisa dibilang kayak sedikit Easter egg adanya Miles Morales di dunia MCU. Itu satu. Yang kedua, di akhir-akhir film si cewek yang bernama Michelle itu dia menyebutkan dirinya itu dengan sebutan MJ. Nah MJ sendiri itu adalah sebenarnya kan kalau
misalnya orang-orang tahu Spider-Man itu MJ itu adalah Mary Jane. Nah, MJ yang si Michelle bilang ini sebenarnya bukan dia Mary Jane, bukan, tapi nama dia memang MJ, cuman Michelle Jones, cuman disingkat tetap aja MJ, cuman bukan MJ Mary Jane, karena Mary Jane itu adalah cinta everlastingnya Spider-Man ya. Kembali lagi selanjutnya, nah kalau misal kalian nonton yang sampai akhir ya, sampai post credit scene-nya itu, jadi si Vulture itu kan udah ditangkap nih, udah masuk penjara nih, terus ketemu si Meg Gargan. Meg Gargan ini adalah orang yang pas itu pertama kali munculnya di kapal. Nah, di post credit scene ini dia langsung menunjukkan kayak ini tuh punya persiapan selanjutnya untuk menghadapi si manusia laba-laba itu ya kan. Nah, di sini gue langsung mikir kayak apakah ini menuju ke Sinister Six ya, dimana kayak sekumpulan penjahat Spider-Man bersatu untuk mengalahkan Spider-Man, dan apakah dalam post credit scene ini memperkenalkan si Meg Gargan-nya sebagai Scorpion. Scorpion itu juga salah satu member Sinister Six dan memang musuh Spider-Man. Jadi kemungkinan besar musuh selanjutnya itu ya antara Sinister Six sama Scorpion. Cuman nggak menutup kemungkinan bahwa si Tinker itu dia belum ditangkap deh, gue lihat, sama si Shocker itu juga belum ditangkap deh. Nggak tahu deh, yang ditangkap malah si Vulture doang, si Tom's-nya doang kan. Apa ya, heboh deh, intinya heboh deh dengan musuhnya Spider-Man, karena jujur aja Spider-Man itu musuhnya banyak banget. Ya we'll see deh untuk kedepannya. Paling seperti itu aja untuk kayak sedikit spoiler atau nanti gimana nya, dan gimana menurut kalian tentang film ini, dan gimana juga menurut kalian tentang spoiler yang ada di film ini. Apakah nanti akan berhubungan dengan film yang selanjutnya dari serial sampai Spider-Man Homecoming 2 atau di film Avenger Infinity War ya. Kalian bisa komen di bawah tentang opini-opini kalian, dan seperti biasa semoga video ini memberikan informasi buat kalian. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.